2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. 22 FIFA World Cup is Qatar. Set off a cascade of events that rocked the world of football and nearly broke FIFA. Rampant and deep-rooted corruption. And widespread corruption in the racketeering and money laundering. Balik lagi di Navigasi, Nadia Aziz Investigasi. Hai guys, siapa di sini yang gak suka sama sepak bola? Kayaknya gak ada ya yang gak suka sama olahraga populer satu ini. Apalagi belum lama ini Piala Dunia atau yang lebih sering disebut dengan World Cup baru aja digelar dengan Argentina sebagai pemenangnya. Selamat ya buat Argentina dan para pendukungnya, dan apresiasi juga untuk seluruh tim yang telah mengikuti FIFA World Cup 2022. Federasi Sepak Bola Dunia atau yang lebih sering disebut dengan FIFA World Cup. FIFA World Cup pertama kali diadakan pada tanggal 17 sampai 18 Mei 1929 di Barcelona, Spanyol. Pada saat itu FIFA World Cup sangat menjadi perhatian pusat dunia, yang dimana pertama kali diadakan FIFA World Cup sudah ada 13 negara yang mengikutinya. Seiring berjalannya waktu, ketika tahun 2022 FIFA World Cup diadakan di Qatar, tercatat sudah 32 negara yang mengikutinya. Namun, siapa yang menyangka bahwa di balik ajang FIFA World Cup yang sangat mendunia ini selalu ada skandal di dalamnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas 3 skandal terbesar ajang FIFA World Cup. Yang pertama yaitu keberhasilan Korea Selatan pada tahun 2002. Piala Dunia pada tahun 2002 digelar di Korea dan juga Jepang. Pada saat itu, ajang bergengsi ini sangatlah meriah, di mana ada 2 negara Asia yang menjadi pusat perhatian. Dan juga perlu diketahui bahwa Korea adalah negara yang pertama dari Asia yang menjadi tuan rumah dari FIFA World Cup. Namun, sayangnya, pada saat itu terjadi skandal yang sangat besar di dalam ajang Piala Dunia 2002, yang dimana dianggap memiliki ketidakadilan dalam pencetakan gol dan skornya, dan juga kecurangan atas keberhasilan Korea melawan Italia. Pada saat itu di babak semifinal ke-13, Korea menjadi pemenangnya melawan Italia dengan skor 2-1. Awalnya Italia menjadi pemenangnya, di mana ketika itu Christian Vieri memasukkan gol di menit ke-18. Namun sayangnya ketika 2 menit sebelum akhir pertandingan, Son Ki-hyun berhasil mencetak gol dengan mengimbangi Italia menjadi skor yang 1-1. Akhirnya laga pun dimulai kembali dengan waktu tambahan. Ketika itu Korea Selatan menjadi pemenangnya.
di mana dia mengungguli skor yaitu 2-1. Gol tersebut diberikan oleh An Jung-hwan pada menit ke-117. Korea Selatan bisa menang setelah Italia kehilangan Francesco Totti. Sangat menjadi kontroversial dikarenakan berpihak dan menguntungkan untuk tuan rumahnya, yaitu Korea Selatan. Namun sampai saat ini, Byron Moreno mengakui bahwa dia tidak menyesal atas keputusan yang dia buat untuk mengeluarkan Francesco Totti dan memberikannya kartu merah. 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. 22 FIFA World Cup is Qatar. The announcement set off a cascade of events that rocked the world of football and nearly broke FIFA. Rampant and deep-rooted corruption. Corruption and widespread corruption in the Racketeering and money laundering. Yang kedua, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi FIFA. 2 hari sebelum diadakannya pemilihan Presiden FIFA World Cup, insiden penangkapan beberapa pimpinan dari FIFA yang terjadi di Zurich terkait dugaan korupsi, penyuapan hingga pemerasan oleh para petinggi FIFA. Hal ini telah mencoreng nama dari Federasi Persepakbolaan Dunia. Dalam prosesnya diduga ada 14 orang yang menjadi tersangkanya, di mana 9 orangnya adalah para pejabat dan juga petinggi-petinggi yang berada di Federasi Sepak Bola FIFA, yang dimana salah satunya adalah Wakil Presiden FIFA, dan 5 orang lainnya adalah pejabat dari perusahaan pemasaran. Setelah jaksa penuntut Amerika Serikat mencari tahu detail dan menuding beberapa pejabat FIFA telah melakukan pemerasan, penipuan, dan juga pencucian uang dalam kurun waktu 24 tahun yang diperkirakan sebanyak 150 juta US dollar atau setara dengan 1,9 triliun. Dimulai dari 1991. Adapun nama-nama pejabat yang terlibat sebagai berikut. Jaksa Agung Loretta Lynch mencoba menjelaskan kronologi yang terjadi di dalam FIFA. Lynch menyebutkan bahwa para petinggi menggunakan posisi jabatan mereka untuk menerima suap, termaksud memberikan hak media dan untuk memasarkan turnamen sepak bola, termaksud Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dan juga Copa di Amerika pada tahun 2016. Pemerasan dan juga kegiatan ilegal yang terorganisir, pencucian uang dan juga penipuan atau penerimaan uang dengan cara penipuan. Dan diduga para petinggi ketika memutuskan untuk 2018 di Rusia dan 2022 di Qatar, mereka juga mendapatkan suap untuk pemilihan tempat tersebut, yang dimana ketika pemilihan tersebut dilangsungkan, pemilihan negara tersebut diadakan secara diam-diam. Tidak ada pemilihan voting ketika Rusia dan Qatar mendapatkan menjadi tuan rumah.
Yang ketiga, yaitu 400 sampai 500 orang imigran di Qatar meninggal akibat FIFA World Cup. Winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Take it in your hand. FIFA World Cup tahun 2022 adalah salah satu FIFA World Cup yang dilansir beberapa media menjadi FIFA World Cup paling terbesar dan paling banyak mengeluarkan uang. FIFA World Cup 2022 tidak luput dari awak media setelah Korea yang berhasil menjadi tuan rumah pertama di Asia, maka Qatar adalah tuan rumah kedua di negara Asia. Meriahnya Piala Dunia 2022 hingga dapat mengguncangkan dunia dan banyak kontroversi yang berseliweran di kalangan sepak bola dunia atas Qatar. Qatar yang pada saat itu dianggap belum mampu untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA World Cup 2022 yang dimana Qatar pada saat itu dianggap sangat asing dalam dunia olahraga, tiba-tiba diumumkan oleh mantan presiden FIFA World Cup untuk menjadi tuan rumah pada tahun 2022. Dalam hal ini, Qatar pun banyak merombak infrastruktur agar bisa menjadi tuan rumah yang baik, di mana Qatar banyak membangun hotel-hotel dan gedung-gedung termasuk kereta api yang pada saat itu menjadi sarana umum. Namun sayangnya, Qatar yang dianggap sedikit penduduknya, yaitu yang hanya berkisaran 2,4 juta, tidak mungkin untuk membangun infrastruktur secara besar-besaran jika hanya mengandalkan orang-orang dari Qatar. Lalu Qatar pun mendatangkan banyak imigran dari luar untuk membantu pembangunan infrastruktur untuk Qatar. Dengan iming-iming gaji yang besar dan juga kesejahteraan kesehatan, namun sayangnya ketika mereka mengerjakan hal tersebut, mereka baru menyadari bahwa yang pada saat itu Qatar menjanjikan untuk menggaji mereka $300 per bulan, namun sayangnya Qatar hanya menggaji mereka $190 per bulannya. Perlu diketahui, Qatar adalah negara yang panas, di mana pada saat itu banyak sekali dari mereka yang mengalami kecelakaan kerja diakibatkan kehausan, mengalami heat stroke akibat panasnya Qatar yang mencapai 45 derajat Celcius. Tercatat dari The Guardian, ada sebanyak 6.500 imigran dari luar negeri yang datang ke Qatar dan akhirnya meninggal diakibatkan oleh kecelakaan kerja, beban kerja yang sangat besar dan juga mengalami heat stroke akibat panasnya Qatar. Namun sayangnya Qatar membantah dan bilang hanya 37 orang yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Dan orang-orang yang meninggal akibat kecelakaan kerja, mereka pun sudah disantuni dan sudah dibayarkan sebagaimana kontrak kerja yang diberikan oleh Qatar. Menurutmu 6.500 yang meninggal atau 400 dan 500 orang yang meninggal, atau seperti yang dikatakan Qatar, yaitu hanya 37 orang yang meninggal akibat kecelakaan kerja setelah perjalanan panjang, mungkinkah akan ada perubahan besar dari Federasi Sepak Bola FIFA agar tidak ada tindak pidana korupsi, tidak ada kematian yang sia-sia, tidak ada lagi kecurangan yang diberikan oleh FIFA? Sampai sini dulu navigasi kali ini. Saya Navigasi Nadia Aziz Investigasi pamit undur diri. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk berbincang-bincang di komen. Dan kalau kamu punya ide konten lainnya, kamu bisa langsung hubungin aku di Instagram aku atau TikTok aku, ataupun kamu juga
juga bisa menghubungi aku lewat email di bawah ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.